Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan ini kita juga akan menyaksikan kesaksian dari seorang Muslim di mana dia berasal dari Padang dan dia juga seorang anak muda yang ditemui oleh Tuhan Yesus sejak kecil, dan ketika dia besar dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tanpa berlama-lama, mari kita dengar bagaimana kesaksian seorang murtadin ini. Dan biarlah kesaksian ini menguatkan iman kita dan memberkati kita semuanya. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, izinkan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Rio Firmansyah. Saya asli orang Jakarta, dan dahulu saya bukan seorang Kristen, namun saya dijumpai Tuhan Yesus Kristus langsung ke surga dan neraka. Dan bapak saya dan mama saya bukan seorang yang Kristen dari awal. Bapak saya seorang orang Padang, Sumatera Barat, mama saya orang Palembang. Dan dahulu saya pernah di pesantren, yaitu di Nurul Imam, Parung Bogor, di pimpinan Al-Habib Assegaf bin Mahdi. Saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya sebelum perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu, ketika saya masih kelas 3 SD, ketika papa saya sudah tiada dan papa saya sudah meninggal kepada dunia ini, saya dioper asuh kepada om saya. Dan di situ saya melihat sekitar kelas 3 SD, saya melihat teman-teman saya seorang Kristen, dan di situ semua campur. Nah, saya sekitar kelas 3 SD itu sudah tahu yang namanya agama. Saya rajin sholat, dari sholat subuh, Johor, Asar, Maghrib, dan Isya. Tak pula kadang saya diajarkan sholat duha, dan saya berpuasa pada waktu itu. Tetapi saya benci yang namanya orang Kristen. Karena kenapa mereka semua tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka adalah orang kafir. Dan pada waktu itu ketika saya masih sekolah, kelas 3 SD, saya bertemu teman saya. Saya bilang, Tuhan kamu siapa? Dia bilang, teman saya bilang, Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Dan pada waktu itu saya benci, saya mulai menjauhkan teman saya. Pada waktu itu saya seorang bandel, saya suka yang namanya meminta uang kepada teman saya, sampai teman saya nangis. Terkadang bukunya, semua peralatan sekolahnya saya ambil dan saya hilangkan. Sampai saya itu dibilang ke guru dan saya itu kabur pada waktu itu. Tetapi teman saya di situ tidak pernah membalas apa yang saya sudah perbuatkan. Dia hanya bilang, Tuhan Yesus mohon ampuni mereka semua pada waktu itu. Dan akhirnya keesokan harinya saya berkenalan kepada seorang kakak dan adik orang Kristen ini. Mereka ini orang Chinese di Bekasi. Dan akhirnya saya melihat ada teman-temannya. Saya lihat juga kenapa setiap hari orang ini membaca buku. Dan saya pada waktu itu saya tidak tahu itu buku apa namanya. Orang setiap hari itu baca. Pagi hari pulang sekolah jam 3 siang waktu itu baca lagi, itu apa? Saya pikir itu adalah komik. Dan teman saya ketika waktu itu sekitar seperti sekolah minggu, dia memperlihatkan saya satu buku, kisah tentang Yesus Kristus kepada anak-anak dan murid-muridnya. Saya lihat, saya baca, ini kayaknya bukan buku orang Islam nih. Kalau buku orang Islam pasti ada bahasa Arabnya. Tetapi saya lihat, ini kayaknya mereka tidak seperti saya ya. Saya harus benci dia. Bayangkan, pada waktu dulu saya adalah seorang yang benci sekali kepada non-Islam, ya kan? Dan akhirnya saya ketemu teman saya yang perempuan ini, saya ajak dia main dari sekolah, pulang sekolah saya ajak main ke rel kereta sampai dia itu tersesat. Nah, dan akhirnya dia tidak bisa pulang waktu itu. Dan besokan harinya keluarganya cari-cari. Pada waktu itu hujan sangat lebat. Saya tidak sekolah karena hujan, dan papa mamanya bilang, Rio kamu lihat ini nggak Daniela nggak waktu itu? Kemana ya katanya? Saya bilang saya nggak tahu. Bukannya kamu kemarin membawa dia pakai sepeda? Saya bilang saya nggak tahu. Bayangin waktu itu saya sudah bisa berbohong, saya sudah bisa istilahnya saya benci kepada orang lain. Dan akhirnya teman saya itu
bisa ditemukan kembali. Tapi besoknya lagi ketemu saya, dia tidak takut dan dia tidak bilang apa-apa. Yang saya tahu dia itu bilang dia main dan tersesat, tapi dia tidak pernah mau bilang nama saya. Saya bilang, dia bilang seperti ini, saya akan mengampuni mereka semua. Hanya kata-kata itu yang saya ingat pada sekitar itu tahun 2007. Nah, ketika saya lihat di tasnya ada Alkitab kecil seperti ini, saya sangat benci lagi. Saya sangat benci kepada kitab ini, dan akhirnya kitab ini saya robek-robek. Saya robek-robek sampai saya bakar di tong sampah dan saya buang, saya tinggalkan. Padahal teman saya itu duduk samping saya. Dan akhirnya dia bilang, ini kemana ya buku saya, Alkitab saya kemana? Saya bilang, saya nggak tahu itu kemana, mungkin kamu jatuh atau gimana. Dan akhirnya pada waktu itu saya masa bodoh. Nah, ketika itu saya seorang yang berontak. Apa-apa yang saya dikasih barang kepada om saya selalu berontak. Saya selalu buang, saya selalu marah. Karena saya dari kecil, saya tidak ada pernah disayangkan kepada kedua orang tua saya. Papa saya sibuk, mama saya sibuk, karena dulu biarpun mereka muslim, mereka taat beragama, mama saya sembahyang, mama saya sholat, mama saya selalu mengaji setiap malam. Tetapi keluarga saya selalu berantem. Makanya dari berantem itu saya jadi bisa imbas ke saya. Saya tidak ada namanya kasih sayang pada waktu itu. Dan akhirnya saya memberontak ketika saya dioper asuh kepada om saya. Akhirnya setelah 1 tahun saya di kota Bekasi, om saya itu tidak pernah mau asuh saya. Dan akhirnya om saya bilang kepada mama saya, Darina, tolong kamu bawa anakmu ini. Bukannya saya nggak mau kasihani anak yatim, tapi karena perilakunya seperti itu. Saya bilang, namanya masih anak kecil kan masih seperti itu. Dan akhirnya saya diambil mama saya. Dan pada waktu itu saya dimasukkan di pesantren, sekolah agama yang di Parung Bogor, namanya Nurul Iman, di bawah pimpinan almarhum Al-Habib Asgab bin Mahdi. Dan pada waktu itu saya lumayan cukup bagus di situ. Saya bisa mengikuti segala aturan yang ada di asrama, dan saya selalu bangun jam 4 pagi untuk sholat subuh. Mungkin waktu itu sekitar saya kelas 4 SD, saya menyadari bahwa saya tidak boleh seperti ini. Apalagi saya sudah menjadi seorang yatim. Jadi saya harus berbuat baik kepada orang lain. Jangan sampai saya selalu memalukan nama orang keluarga saya. Saya di situ sholat, saya mengaji. Saya tidak pernah lupa yang namanya berbuat baik kepada orang. Saya selalu bantu kakak tingkat saya yang waktu di situ. Tetapi ketika saya sudah beranjak naik, waktu itu saya sangat hafal Al-Quran. Sampai sekarang saya masih hafal. Dan akhirnya ketika saya sebelum lulus SD, dan saya waktu itu bersekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Depok. Jangan dikira pesantren itu hanyalah madrasah, tetapi SD Muhammadiyah juga sekolah berbasis Islam. Dan pada waktu itu saya sangat bagus, akhirnya perilaku saya berubah. Tetapi saya seorang yang nakal. Saya tidak pernah pulang ke rumah, tetapi sholat saya tidak pernah tinggal. Dan akhirnya saya main yang namanya game online. Waktu itu kalau saudara-saudara masih ingat, namanya Point Blank atau Ayo Dance. Waktu itu saya pulang malam, selalu pulang pagi. Dan ketika masuklah saya ke kelas 6 SD. Dan akhirnya di situ mulailah sang juru selamat berjumpa kepada hidup saya. Di situ sekitar kelas 6 SD, sebelum saya lulus, saya dijumpai secara langsung yang empunya kerajaan surga pada jam 2 malam. Saya nggak tahu betapa cahaya yang begitu sangat luar biasa. Cahaya bagaikan meteor yang menghantam rumah saya. Seperti ada yang mengombang-ambingkan pada waktu itu. Tetapi kok saya tidak merasakan ada bencana dalam hidup saya. Itu mungkin sekitar kelas 6 SD dan umurnya masih sekitar kelas 11 tahun waktu itu. Nah, akhirnya saya dilihatkan 3 sosok lelaki. 3 sosok itu sangat putih. 3 sosok itu cahaya yang begitu mulia, cahaya yang begitu besar. Dan cahaya itu tidak pernah yang saya rasakan sebelumnya.
dan cahaya itu masuk satu persatu, dan saya melihat di atas saya ada suatu orang besar tinggi, rambutnya panjang sampai di bahu, tangannya begitu luar biasa, berkilau yang sangat amat mulia. Dan saya melihat kedua tangannya itu bersinar, bagus sekali. Tapi saya di situ merinding dan saya keringat dingin waktu itu. Dan tangan itu saya lihat berlubang paku kiri dan kanan. Saya nggak ngerti ini siapa, saya bilang. Apakah ini hanyalah mimpi? Tetapi kalau mimpi saya hanya tidur. Tetapi waktu itu saya merasakan betul-betul 3 sosok itu datang. Dan ada 2 lagi, kiri dan kanan, itu berjubah putih. Mereka tidak pakai alas kaki, dia hanya berbalut cahaya. Dan saya tidak pernah saya ketakutan melihat cahaya itu. Ketika saya ambil bantal saya masih merasakan pedih karena itu cahaya kemuliaan. Dan ada suara seperti ini yang mengulurkan tangannya kepada saya, "Rio, ikutilah aku." Dan saya nggak ngerti lagi bagaimana suara itu bisa masuk pada kamar saya. Padahal saya itu tidak ada orang pada jam 2 pagi. Padahal saya habis pulang dari main game online. Saya habis saya sukaria waktu itu. Biasalah namanya anak-anak kan, zaman-zaman waktu itu. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kalau Dia yang sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan akhirnya sampailah ke suara yang ketiga, "Rio, ikutilah aku." Saya hanya menangis meratapi, apakah saya punya salah? Apakah saya punya kebencian kepada orang lain? Saya bilang seperti ini, "Ya Allah, ya Rasulullah, mohon ampun. Hari ini apakah saya sudah mau mati? Layakkah saya seperti dipanggil seorang malaikat?" Tetapi suara itu ada dan selalu terngiang-ngiang kepada telinga saya, yaitu, "Rio, ikutilah aku." Dan tangannya sama seperti ini waktu saya tertidur. Dan begitu juga saya mengambil tangan Tuhan yang mengajak saya. Ketika saya sudah memegang tangan Tuhan yang mengajak saya, tiba-tiba roh saya terbuka, roh saya terambil, layaknya seperti orang mati. Perlahan saya keluar dari tubuh saya melihat tubuh saya sedang tertidur pada waktu itu. Padahal saya masih umur 11 tahun pada waktu itu. Bagaimana bisa Tuhan memanggil saya? Dan akhirnya saya keluar dari tubuh saya melihat tubuh saya sedang tertidur. Sampai sebelum diambang pintu, saya bilang seperti ini lagi, "Ya Allah, ya Rasulullah, ampuni saya, apakah saya sudah mau mati?" Dan akhirnya saya seperti masuknya alam roh. Alam roh itu sangat mulia. Alam roh itu sangat dahsyat. Kalau itu dia berjumpa bersama Tuhan Yesus, yang saya rasakan pada waktu itu. Dan akhirnya saya bersama Tuhan yang saya tidak pernah rasakan sebelumnya. Itu sangat luar biasa. Rasanya seperti pokoknya sukacita gitu. Tidak ada beban di dalam hati ini, tidak ada yang dipikirkan dalam kepala ini. Saya bilang, akhirnya saya sampailah ke suatu tempat. Saya melihat suatu istana yang sangat besar. Dan di sebelah kiri saya melihat terowongan api yang sangat panas. Dan pada waktu itu saya melihat ribuan bahkan jutaan orang yang teriak-teriak minta tolong untuk masuk ke tempat itu. Dan suara seperti ini, "Tolonglah aku, ampunilah aku tidak mau ke tempat ini, aku tidak mau merasakan penyiksaan ini." Di situ saya mulai ketakutan, apakah saya sudah mau mati pada waktu itu. Dan akhirnya saya berkata kepada Tuhan yang mengajak saya, Tuhan, saya mau ke tempat itu." Tempat itu adalah tempat yang sangat luar biasa, istananya berkilau-kilau. Yang saya tidak melihat kecelakaan tempat itu. Saya tidak melihat satu orang pun di situ. Dan saya hanya melihat 12 pintu yang berjejer di istana itu dan dikelilingi oleh malaikat-malaikat dan berjubah putih. Tetapi beda di terowongan yang saya lihat mau masuk itu, semuanya gelap, hitam, berpekat
api, menyedihkan, menyeramkan yang saya lihat. Dan akhirnya ada suara seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan akhir. Aku sudah ada dan aku akan datang untuk menghakimi hidup yang mati. Dan suara itu seperti jelas dikatakan di Alkitab, di kitab Wahyu. Dan akhirnya Tuhan yang mengajak saya, marilah sebelum waktumu habis. Dan akhirnya saya diajak suatu terowongan. Tapi ketika saya masuk ke dalam terowongan itu, saya sama sekali tidak merasakan ketakutan. Malah saya merasakan sangat sukacita pada waktu itu. Dan akhirnya saya diperlihatkan seluruh binatang yang sangat buas. Binatang itu sangatlah keji. Kalau saya ingat lagi Bapak Ibu Saudara, saya bisa nangis, saya bisa saya bisa takut ke tempat itu, saya tidak mau ke tempat itu lagi. Ketika saya melihat lagi binatang ular berkepala 7, ada sekali banyak yang ketakutan di tempat itu, mereka tidak mau ke tempat itu. Dan akhirnya saya melihat suatu api yang seperti digonjang-ganjingkan ke kanan dan ke kiri. Itu seperti layar gapang gorengan. Dan itu diambilnya lagi, ditungkapkannya lagi. Dan banyak sekali lumut dalam tubuh manusia. Tetapi itu tidak pernah habis, itu adalah abadi. Ulat-ulat yang mengelilingi kepala, mata, telinga, seluruh badan. Di situ saya makin ketakutan, ya Allah, saya bersalawat, saya berdoa kepada ya Allah, tolonglah saya hanya melantunkan ucapan itu yang saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya melihat suatu api yang tidak pernah ada ujungnya. Api yang sangat kekal adanya. Dan api itu adalah api kekal abadinya. Dan saya melihat suatu sosok almarhum papa saya, percis sekali pada waktu itu. Dan papa saya sudah meninggal pada tahun 2007. Dan akhirnya saya melihat sosok papa saya percis dari ujung kepala, ujung kaki. Kok ada papa saya di situ? Percis sekali. Kakinya dirantai, ditemani dengan 2 orang malaikat. Saya sangat ketakutan. Kenapa papa saya seorang alim ulama? Papa saya seorang baik, tidak pernah jahat kepada semua orang. Papa saya selalu membantu fakir miskin, selalu membantu semuanya yang membutuhkan bantuan. Tetapi itu, kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan saya berkata kepada Tuhan yang mengajak saya, Tuhan, kenapa ada papa saya di sini? Padahal papa saya tidak demikian. Saya mau mendoakan papa saya masuk ke dalam surga, bukan ke dalam api ini. Dan suara itu sangat jelas sekali. Rio, karena papamu belum terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihatlah betapa banyak di tempat ini pengikut aku. Bukan karena aku mau mereka di sini, tetapi karena upah dosa adalah maut. Pada waktu itu saya berbicara dan saya berbincang kepada Tuhan yang mengajak saya itu dengan bahasa yang saya bisa mengerti. Itu adalah bagi Tuhan yang tidak ada mustahil. Dan akhirnya saya selalu tanya, kenapa papa saya di sini? Dan suara itu jelas adanya. Rio, cepatlah sebelum habis. Dan dia berkata kepada saya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa kecuali kepada aku. Itu dia ada di kitab Alkitab juga. Dan suara itu percis kalian saya baca dalam Alkitab. Dan akhirnya saya menangis, saya tersungkur. Saya bilang, ini siapa sebenarnya? Tapi kalau saya merasakan mimpi, saya tidak mimpi. Saya melihat tubuh saya ada di situ. Dan saya real melihat ada banyak sekali yang tidak enak di tempat itu. Dan akhirnya saya menangis, saya melihat wajah Tuhan yang mengajak saya. Begitu kemuliaannya yang ada di tempat itu, kilaunya ya seperti yang sangat luar biasa. Dan hari itu saya menangis dan berkata, Tuhan, Engkau seperti Nabi Isa. Nabi Isa yang tidak pernah mati itu. Nabi Isa ada di langit ke-7. Dan pada waktu itu, mengapa saya tahu Nabi Isa? Pada waktu kecil saya ada tahu 25 kitab Nabi dan Rasul, salah satunya Nabi Isa alaihissalam, dia yang akan disalibkan tetapi digantikan dengan Yudas pada waktu itu. Itu sangat percis sekali yang ada cerita di Alkitab. Tapi yang di Alkitab bilang
Yudas seorang pengkhianat dan Tuhan Yesus yang disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Dan dia bilang, saya bukan nabi. Enggak, engkau sebagai Nabi Isa kan? Engkau adalah Nabi Isa yang akan menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadamu. Saya percaya di Al-Zukhruf. Nabi Isa berkata, barang siapa yang mau mengikuti aku akan menyelamatkan dia. Itu ada di ayat Al-Quran, di Al-Zukhruf ya. Dan akhirnya saya tanya lagi, engkau Nabi Isa? Akhirnya dia bilang begini, Rio, aku bukan Nabi, aku adalah Tuhan Allahmu yang mempunyai kerajaan surga, ikutilah aku. Saya sangat menangis, saya sangat sedih pada waktu itu. Saya nggak ngerti apa artinya juru selamat, saya nggak ngerti apa artinya itu Tuhan, apalagi saya nggak ngerti itu Nabi apa segala macam. Saya tahu itu adalah Nabi Isa. Dan saya cuma diam, saya nangis, saya berkata seperti ini, ya Allah, ya Rasulullah, kalau benar-benar engkau adalah Isa yang dikatakan itu, tolonglah saya. Dan akhirnya di sebelah kanan saya melihat ada satu sosok perempuan. Perempuan itu seperti percis sekali mama saya. Mama saya waktu itu lagi duduk suatu bangku, itu gelap sekali. Bajunya compang-camping, bajunya bolong-bolong, bajunya sangat kumuh, dan ditemani dengan 2 orang malaikat. Kata Tuhan mengajak saya, lihatlah, kalau kamu mau seluruh keluargamu selamat, ikutilah aku. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya masih menangis lagi, saya makin gak ngerti. Saya shock sekali, kenapa saya bisa diterima seperti ini. Dan akhirnya saya duduk dan saya tersungkur, saya mengadakan tangan saya kepada Tuhan dan mengajar saya, Tuhan, kalau engkau benar-benar Tuhan, kalau engkau benar-benar juru selamat, saya akan ikut jejak engkau, asalkan engkau selamatkan keluarga saya, asalkan engkau selamatkan mama saya. Dan saya hanya menangis, kalau engkau benar-benar, yes, saya akan ambil keputusan, saya akan mengambil engkau sebagai Tuhan dan juru selamat saya pribadi. Dan pada waktu itu saya menerima Tuhan Yesus secara langsung di dalam kerajaan api, yaitu di dalam neraka. Dan akhirnya saya melihat tiba-tiba papa saya dan mama itu hilang tiba-tiba. Dan saya hanya melihat ribuan orang yang ada di situ, yang ada tangannya dipotong lah, kepalanya dipotong lah, badannya dipisahkan dari badan, tapi semuanya nyatu lagi. Itu itu kalau tidak menerima Tuhan Yesus, dia akan dalam api yang kekal. Upah dosa adalah maut. Dan akhirnya Tuhan yang mengajak saya itu langsung menggiring saya keluar. Dan akhirnya saya bilang seperti ini, saya tidak mau ke tempat ini. Dalam hati saya mau ikut engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secepat waktunya kilat, saya tuh tiba-tiba keluar lagi, cepat sekali, padahal itu sangat luas. Dan akhirnya saya melihat 12 pintu. Saya berpisah lagi dari Tuhan itu, saya sendiri pada waktu itu. Saya hanya melihat 12 pintu, dan saya melihat ada malaikat di kiri dan kanan, dan saya melangkah. Pas saya melangkah, Tuhan itu bilang seperti ini kepada saya, tidak bisa, pakaianmu kotor. Tidak bisa, pakaianmu kotor. Saya mana nggak ngerti pakaian saya kenapa. Padahal saya tidak lusuh, tidak apa. Nah, pada waktu itu saya masih memakai pakaian dunia. Dan akhirnya secepat malaikat mengganti seluruh jubah saya dengan jubah kemuliaan. Jubah itu adalah jubah yang sangat mulia. Jubah itu ada nanti kita pada waktu kita bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Kita berada di namanya Yerusalem baru. Dan akhirnya saya diganti dengan jubah itu. Saya merasakan hati saya, pikiran saya sangat sukacita, tidak ada beban pada waktu itu. Dan akhirnya saya terbukalah pintu besar sekali. Saya melihat banyak sekali batu-batu permata, warna-warna dari hijau, dari merah, dari sangat putih. Putihnya itu sangat berkilau.
Pokoknya kalah yang ada dalam kerajaan dunia ini. Surga itu yang sangat mulia. Saya dibukakan layaknya ada karpet merah yang berhiaskan batu permata, dan akhirnya di situ saya disambut dalam kerajaan surga. Dan seperti ada nyanyian seperti ini. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Saya tidak melihat ada suatu perbincangan di dalam kerajaan itu, di dalam tempat itu. Saya hanya melihat semua orang di situ bernyanyi, meletakkan Hosana, Hosana bagi kemuliaan Allah Bapa yang sangat tinggi. Saya melihat banyak malaikat berterbangan di kiri kanan. Saya melihat orang berjubah seluruhnya putih, dan di situ dibilang orang-orang kudus, para kudus, hamba-hamba Tuhan. Di situ terjelas namanya. Dan saya jalan, saya melihat, saya cuma terdiam dan kagum. Wow, yang tadinya saya dilihatkan dengan api, saya dilihatkan dengan suatu istana yang sangat luar biasa. Dan akhirnya saya masuk yang namanya pelataran yang berhiaskan tumbuh-tumbuhan, sungai yang rindang. Di situ tidak panas, matahari pun ada tapi tidak panas, tidak pernah gelap, tidak ada hujan, tidak ada kedukacitaan, tidak ada tangisan, tidak ada bahaya. Seperti dalam kerajaan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya saya masuk yang namanya ruang Maha Kudus. Saya masuk ke pelataran pertama, itu berhiaskan berkilau serbuk emas. Saya melihat, saya jalan lagi, di belakang saya juga ada malaikat yang bernyanyi-nyanyi dan meniup layaknya shofar yang bertiup seperti anaknya raja, pangeran, anaknya Tuhan. Waktu itu saya masuk dan akhirnya saya melihat suatu meja. Meja itu sangat panjang, meja itu sangat mulia, semuanya berkilau-kilau. Saya melihat bangku-bangkunya itu tertata rapi, tertata dengan baik. Dan akhirnya saya melihat ada cawan di situ. Saya melihat makanan-makanan yang banyak di situ, dan ada suara seperti ini. Pada suatu saat nanti kita akan berpesta di sini bersama pengantin, domba, anak domba Allah. Pada suatu saat nanti saya makin tertarik menjadi pengantin. Pada waktu itu saya bilang, kalau Engkau Tuhan dan Juru Selamat, saya akan mengikuti Engkau dengan segenap hati saya. Apapun bayarannya, saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya waktu itu saya bilang, saya mengakui Tuhan itu sebagai Juru Selamat saya. Dan akhirnya tibalah saya di mana saya masuk yang namanya ruang tahta. Tahta itu sangat luas. Tahta itu saya melihat banyak orang-orang yang berkerumunan itu bernyanyi, memuji nama Allah, bersukacita, dan pekerjaannya hanyalah itu. Dan saya melihat di tengah-tengah itu ada tahta. Tahta itu besar sekali. Tahta itu bermahkotakan sangat mulia. Dan akhirnya saya melihat Tuhan dan Tuhan yang mengajak saya itu ada dalam tahta itu. Dan saya saya melihat suatu perempuan. Dia berjubah, dia putih, dia ada di kanan. Kalau kita tahu itu adalah Bunda Maria. Dan saya melihat perempuan itu, dia hanya tersenyum kepada saya. Dia hanya menundukkan tangannya seperti ini. Saya hanya lihat lagi. Saya cuma berdoa, saya cuma mau nangis di tempat itu. Orang lain pada duduk, saya mau duduk. Akhirnya orang-orang yang tadi berbaris menghadap kepada saya. Dan saya disuruh jalan ke depan tahta itu. Ketika saya di depan tahta itu, saya jalan, tapi saya tidak sanggup melihat tahta itu. Saya tersungkur jatuh saat saya melihat tahta itu. Akhirnya malaikat lagi itu membangunkan saya. Akhirnya saya tersungkur dan saya bilang ini, Tuhan, sekali lagi terima kasih kalau Engkau
sudah menyelamatkan saya. Kalau Engkau benar-benar Juru Selamat, saya akan mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang seperti itu. Dengan yakinnya, dengan gampangnya saya seperti itu. Karena itu adalah panggilan. Tidak mungkin saya seorang Islam masuk ke agama Kristen. Itu karena apa? Karena gampang lah gitu dia masuk. Itu mustahil saudara-saudara dia masuk ke Kristenan. Mana mau dia meninggalkan agama lamanya demi orang Kristen, demi dia meninggalkan segala keenakannya, segala semua fasilitasnya. Tapi saya mau tinggalkan seluruh fasilitas yang diberikan orang tua saya kepada saya pada waktu saya melihat tahta itu, tahta yang sangat luar biasa. Saya hanya menadahkan tangan saya kepada tahta itu, dan Tuhan itu turun dari tahta itu, langsung memeluk dirinya kepada saya, dan saya dicium di kiri dan kanan. Tapi saya merasakan tangannya itu sangatlah lembut. Tangannya itu seperti orang bayi yang baru lahir, tapi lebih dari itu semua. Dan akhirnya saya dipeluk lagi, saya dikasihani lagi, seperti layaknya saya yang diurapi. Saya ditadahkan tangannya kepada Tuhan yang mengajak saya itu. Dan pada waktu itu ada suara lagi, dan dia berbicara kepada saya, "Rio, beritakanlah Injil Kerajaan Surga, sebab namamu besar di surga." Dan Tuhan itu bilang seperti itu dalam Kerajaan Surga. Dan akhirnya saya terlepas dari pelukan itu. Saya hanya tersungkur, saya hanya berdiam. Terima kasih kalau saya sudah diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih kalau Engkau mau menginjili saya. Dan akhirnya saya berkeliling di tempat itu. Dalam Kerajaan Surga itu banyak sekali emas, permata, dan perak yang sangat bagus. Beda yang ada di dunia ini. Semuanya berkilau. Jalannya emas, pohonnya itu bisa berbicara. Tapi berbicaranya itu memuji nama Tuhan. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, segala yang bernapas, itu semua memuji Tuhan dalam Kerajaan Surga itu. Dan akhirnya saya melihat suatu buku. Buku itu besar. Buku itu banyak sekali. Dan saya melihat itu namanya tentang buku kehidupan. Buku itu terbuka, buka lebar, dan akhirnya ada nama saya, Rio Firmansyah. Dan Tuhan itu bilang kepada saya, seluruh perbuatan apa yang manusia perbuat di bumi akan dicatat di buku ini. Dan nama saya di situ, Rio Firmansyah. Dan akhirnya saya melihat suatu rumah itu besar sekali, tetapi ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang berurutan, ada di ujung kanan kiri itu besar semua. Tetapi saya melihat ada anak-anak kecil yang sedang bermain, tapi kok dia tidak pernah masuk dalam rumah itu. Nah, akhirnya saya melihat suatu pondasi, dan pondasi itu banyak sekali nama-nama, dan saya melihat itu pondasi dan bertuliskan Rio Firmansyah dan keluarga. Yang saya tahu Tuhan mau menyediakan rumah bagi kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Ketika Tuhan akan datang ke dunia lagi, yang kali kedua, Ia akan menghakimi hidup yang mati, dan Ia akan jalan bersama kita, dan Dia hantar kepada rumah itu. Dan akhirnya saya bilang seperti ini, Tuhan, saya nggak mau di sini. Waktu polos-polos saya sebagai anak kecil, saya nggak mau di sini, saya nggak mau pulang, saya maunya di sini, saya nggak mau ke tempat yang tadi, saya hanya mau di sini. Tapi Tuhan itu bilang kepada saya, waktumu sangat banyak. Kamu harus menceritakan apa yang kamu pernah alami yang saya pernah bawa ke tempat ini. Dan pesan saya kepadamu, janganlah takut, janganlah bimbang. Aku akan menyertaimu kepada kamu akan pergi. Kamu harus berdoa, kamu harus berjuang. Dan itu pesan-pesan Tuhan yang mengajar saya, yang sampai sekarang itu saya ingat, tidak pernah lupa. Dan yang saya tahu, Tuhan Yesus itu rela. Dia ada Allah, dan Dia datang ke dunia menjadi rupa sebagai manusia. Dia adalah 100% Allah, Dia adalah 100% manusia. Dan Dia memakai wujud manusia, memakai cangkang manusia, tetapi esensi Allah
Dia tetap Allah. Dia yang berkuasa. Dan dia memakai wujud manusia untuk menebus segala dosa. Bayangin kalau Tuhan tidak datang, kita ini masih tidak berdamai dengan Tuhan. Ketika darah itu telah tercurah di Kalvari, di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus bilang semuanya sudah selesai. Jadi hidup kita berdamai dengan Allah. Kita diselamatkan dari dosa-dosa. Nah, Tuhan Yesus datang bukan untuk umat Kristen seluruhnya, orang-orang Israel, tapi Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah dia dalam namaku, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus bukan untuk orang Israel, apalagi orang Kristen, bukan, seluruhnya. Domba-domba yang terhilang dia akan ambilkan lagi. Tetapi itu semua ada dalam tangan kita. Bagaimana respon hati itu ketika kita sudah diperlihatkan secara real, semua pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau atau tidak. Kalau tidak, kita akan binasa sampai selama-lamanya. Tetapi kasih karunia Allah yang maha tinggi, dia masih membuka lebar-lebar pintu untuk datang kepadanya. Dan zaman kasih karunia masih ada di tempat ini, dan masih pada waktu saat ini. Saya mau berpesan kepada seluruhnya, janganlah bimbang, janganlah takut. Tuhan Yesus itu nyata, Tuhan Yesus itu hidup. Saya menjadi saksi betapa 9 tahun ini, tepatnya di bulan Juni ini, saya sudah 9 tahun yang lalu saya dijumpai secara real. Itu adalah yang sangat mulia. Itu yang saya ingat selalu di dalam memori pikiran saya. Dan terima kasih pada waktu itu saya sudah tidak ada lagi di dalam kerajaan itu. Secepatnya saya dikembalikan ke dalam tubuh saya. Seketika itu juga saya ambil sholat lagi. Saya tanya lagi, waktu saya sudah tubuh saya berada di dalam tubuh saya, waktu itu sekitar masih subuh, saya sholat. Saya bilang, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Lagi-lagi saya tanya, padahal saya sudah tahu itu jalan lurus. Tetapi ketika saya sholat, Allahu Akbar, saya bilang. Dan akhirnya tapi yang melekat di hati saya itu, yaitu Yesus sebagai juru selamat. Dan akhirnya saya mau ambil keputusan lagi, saya mau mengikuti Tuhan Yesus secara benar. Dan akhirnya diam-diam saya ke gereja. Dan pada waktu itu saya nggak tahu gereja. Saya nggak tahu gereja itu di mana, jam berapa adanya. Yang saya tahu waktu itu gereja itu ada di namanya di katedral, di sampingnya Masjid Istiqlal. Itu Katolik pada waktu itu. Keluarga saya bingung, kenapa saya bisa seperti ini. Dan akhirnya saya berkata kepada mama saya, Mama, saya waktu itu dijumpai oleh Isa Al-Mahsima. Saya bilang seperti itu. Dan mama saya bilang kepada saya, kamu itu setan, itu kamu iblis yang menyerupai seperti Nabi Isa. Kamu tuh harus sholat, kamu itu harus berzikir. Padahal saya anak pesantren, saya tidak pernah meninggalkan sholat saya, apalagi saya berzikir. Saya selalu kalau saya main, tapi saya tidak pernah lupa sholat waktu itu. Dan akhirnya setelah itu saya 9 tahun ini saya banyak sekali mengikuti ajaran Tuhan, mengikuti pengajaran di gereja, banyak sekali. Dan saksikan nanti di video selanjutnya, di part kedua. Dan saya mau berpesan kepada seluruhnya, janganlah menjual Tuhan Yesus demi apapun, demi harta, demi tahta, demi pernikahan atau wanita. Jangan sekali-sekali. Karena keselamatan itu harganya mahal. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, dia memang mati, tapi dia menyatakan keilahiannya Allah. Dia menyatakan dan dia keluar dari maut, dia mengalahkan maut, dan dia bangkit kepada kematiannya. Dan itu disaksikan kepada ratusan orang, ya kan? Jadi dia tuh bangkit untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Tetapi ya dia dijanji kepada kita semua, dia akan memberikan rohnya yang hidup, roh yang penolong, roh yang murah hati, lemah lembut, itu Roh Kudus. Dan akhirnya saya mau sekali, saya sangat semangat ikut Tuhan walau apapun adanya. Dan saya percaya ikut Tuhan bukanlah yang enak. Ikut Tuhan harus menjaga kebenaran. Ikut Tuhan harus
jalan di tempat dan harus mengambil respon yang benar. Dan di situ kita harus berjuang hidup dalam kekudusan. Kita tahu manusia adalah manusia yang lemah, tetapi kita harus mengerjakan dan kita harus berusaha mengerjakan kebenaran Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih yang telah menyaksikan tayangan ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati untuk kesaksian saya ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30 mengatakan, nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digetarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan hanya sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu Saudara, dalam pemberitaan Injil kita juga belajar dalam satu hal dalam firman Tuhan ini, bahwa kita harus tetap berjuang dalam pemberitaan Injil, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus berjuang dalam pemberitaan Injil. Tuhan tidak membiarkan kita untuk binasa, tetapi kita dibiarkan untuk hidup dan percaya kepada Dia, dan kita akan hidup bersama Dia ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam perjalanan Rasul Paulus ketika dalam memberitakan Injil, dia dipenjarakan. Bahkan Rasul Paulus juga dia memiliki pergumulan. Di sini Rasul Paulus menguatkan jemaat yang ada di Filipi, mengatakan bahwa imanmu kepada Kristus jangan goyah. Beritakanlah Injil kepada seluruh bumi, kepada seluruh bangsa yang belum mengenal. Bapak Ibu Saudara, marilah kita untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Kita sudah dipanggil menjadi terang di dalam Kristus. Maka dari itu, kesaksian seorang murtadin yang sudah kita saksikan bersama, dari kecil dia ditemu oleh Tuhan, dan waktu kecil dia enggak ngerti apa maksud Tuhan. Tetapi ketika dia besar, baru dia ngerti dan memahami. Ada orang-orang yang menjelaskan kepada dia arti dari mimpinya itu, ketika Tuhan Yesus menjemput, bertemu dengan dia. Tetapi ketika dia besar, dia baru percaya dan dibaptis dan mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Wow, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini, marilah kita juga untuk tetap tekun di dalam Tuhan. Biarlah video ini memberkati kita dan menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.